아, 내 과요. 아, 안 돼요, 이서정 씨. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Oh My Ghost Clients yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Malaikatnya belum sempat kasih tahu tips dan triknya kepada Nomujin, keburu dia bangun gara-gara alarmnya berbunyi. Nah setelah itu Nomujin dikabarkan sama Hiju bahwa dia melihat ada beberapa postingan di media sosialnya Unyong. Kemudian diceklah sama Nomujin dan dia juga berusaha untuk memecahkan kasus ini. Bagaimana caranya kasusnya Unyong ini dikatakan menjadi kecelakaan kerja. Karena kalau misalkan bundir itu bakal susah banget untuk diusut kasusnya. Makanya setelah itu Mujin mengumpulkan Hiju dan juga Ginbu untuk memberitahukan bagaimana rencana mereka. Nah karena memang agak rumit nih kasusnya, jadi Mujin itu memutuskan untuk memulai dari lingkungan kerja dari Unyong. Kayaknya dari sana mereka nanti bisa menarik tali merahnya untuk mengungkapkan tentang kebenaran kasus ini. Kemudian Hiju ternyata ngechat keluarganya Unyong dan ternyata dibalas sama saudaranya Unyong, dan mereka besok bakal bertemu di kedai milik orang tua Unyong. Malamnya pas Hiju baru pulang ke rumahnya, dia diejek sama kakaknya tentang bagaimana hubungannya dengan Ginwoo. Kata kakaknya jangan PHP-in tuh si Ginwoo, padahal jelas banget kalau Ginwoo itu suka sama dia. Nah kemudian Hiju bilang jangan terlalu ikut campurin urusannya. Intinya kakaknya mending urusin urusannya dengan suaminya si Nomujin yang udah lama banget kan mereka pisah rumah. Terus kakaknya memberikan beberapa istilah sama Hiju yang dia nggak paham artinya. Terus dia ceklah arti dari istilah tersebut yang ternyata kakaknya itu sebenarnya rindu dengan Nomujin cuma gara-gara gengsi aja. Keesokan harinya, Mujin akhirnya mendatangin kedai orang tuanya Unyong dan bertanya sebenarnya apa yang terjadi, kok kasusnya tiba-tiba ditutup. Nah orang tua Unyong menceritakan bahwa mereka udah menyewa tuh pengacara yang paling bagus, tapi si pengacara itu malah tiba-tiba mundur di pertengahan jalan. Katanya ya kasusnya itu nggak bisa diteruskan gitu aja. Dari pihak kepolisian juga mengatakan bahwa kasusnya itu bakal sulit untuk dilanjutkan, jadi ya udah mereka terpaksa membatalkan kasusnya. Bahkan orang tua Unyong dikasih tahu juga kalau misalkan Unyong itu seperti itu gara-gara ya masalah dirinya sendiri gitu loh. Sementara itu Hiju menunggu di rumah sakit karena dia pengen bertemu dan juga menginterview beberapa perawat yang seharusnya kenal dengan Unyong. Tapi lagi dan lagi perawat di sana itu disuruh tutup mulut sama kepala perawatnya karena nggak boleh ada yang tahu tentang kasus tersebut. Bahkan juga mereka heran kok tiba-tiba aja sekarang ada lagi pengacara yang membuka kasus itu lagi. Dan sebenarnya mereka ketar-ketir. 도대체 왜? Terutama dokter yang sering marahin Unyong pada waktu itu beserta dengan si perawat yang ngebully Unyong. Jadi si dokter minta sama si perawat ini untuk bertanggung jawab atas semua itu, dan kalau misalkan semuanya terbongkar dan juga tersebar, maka karir dari si perawat ini bakal hancur dan gak akan ada lagi yang mau nerima dia dimanapun. Keesokan harinya, Mujin dan juga Hiju memutuskan untuk pergi menemuin pengacara yang sempat disewa sama orang tuanya Unyong. Nah kata si pengacara emang kasus itu agak sulit gitu loh, jadi ya mereka hentikan di tengah jalan dan juga nggak cukup bukti untuk membuktikan bahwa Unyong tuh mengalami depresi di tempat kerjanya. Namun Hiju dan juga Mujin curiga kalau misalkan si pengacara itu udah dibayar untuk tutup mulut melihat dari jam tangannya yang mahal banget. Terus selanjutnya mereka menemuin polisi di mana jawabannya itu kayak sama aja gitu loh. Dia bilang ya di tempat kerja tuh biasalah dengan hal-hal yang kayak gitu dan juga nggak masalah juga seharusnya. Dan informasi yang menguatkan kalau misalkan Unyong itu menghilangkan nyawanya sendiri ya gara-gara dia putus cinta sama pacarnya, kata si polisi. Nah ini menarik nih bagi Mujin dan juga Hiju di mana nantinya mereka bakal mencoba untuk mencari dan juga menghubungi pacarnya Unyong. Setelah itu Hiju dan juga Mujin mampir ke supermarket dekat kantor mereka. Nah ternyata lagi dan lagi yang jaga anak ini terus. Sampai-sampai Mujin tuh nanya emang kalian gak ada shift atau gak ada karyawan lain. Tapi dia memilih untuk belum mau ngomong sama Mujin. Sampai Mujin bilang kalau misalkan kamu udah siap ngomong, udah bilang aja sama aku. 만 깔면 바로 연동되거든.
Nah, pas di kantor, Ginwoo itu memamerkan bahwa dia baru aja beli kacamata yang bisa berfungsi sebagai kamera dan ditunjukkan fungsinya kepada Hiju dan juga Mujin. Tapi karena mereka masih pusing nih, belum menemukan benang merahnya, jadi mereka bilang sama Ginwoo udah fokus aja dulu untuk mencari apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah, nggak lama setelah itu akhirnya Mujin mengingat bahwa kayaknya ada kertas yang nyelip tuh di bawah lemari di suatu ruangan di rumah sakit tersebut. Cuma dia lupa itu di mana ruangannya. Di mana kertas itu berisi tentang surat yang bakal diajukan sama Unyong tentang perundungan yang dia terima. Makanya keesokan harinya Ginwoo itu bertindak menyamar sebagai dokter di rumah sakit tersebut menggunakan kacamata yang dia beli kemarin. Akhirnya kacamata itu setidaknya berguna. Nah, masuklah dia ke sana, semua perawat tuh kayak kagum banget dengan ketampanannya Ginwoo. Lagi asik memantau si Hiju tiba-tiba aja sesak berak. Nah, udah sama aja nih dia kayak si Ginwoo. Jadi dia permisi dulu bentar mau ke toilet. Dan Ginwoo sudah memulai aksinya dia. Dia mencari di mana sih ruangan yang dimaksud sama Mujin. Terus dia masuk ke dalam kan. Kata Mujin, tunggu. Enggak, bukan itu ruangannya. Harus pindah ke ruangan lain lagi. Nah, terus pas si Ginwoo ini lagi lewat, dia melihat ada perawat yang ngebully si Unyong. Kata Mujin, entar berhenti dulu. Kayaknya itu perawat yang pernah ngebully Unyong deh. Kayaknya aku harus masuk ke dalam. Jadinya Mujin memutuskan untuk pergi ke dalam juga. Dan Ginwoo bakal pergi ke ruang pemasukan yang dimaksud sama Mujin. Terus pas si Hiju balik, loh kok Mujin gak ada nih? Dia kira Mujin itu lagi ke toilet, jadi ya udahlah dia biarin dulu. Nah, terus pas suster-suster lagi berdiskusi tentang dokter baru yang sangat-sangat tampan, ada kepala perawat yang salfok. Tunggu dulu, emang ada sih orang yang magang, tapi ntar aku lihat dulu. Wah, bahaya nih posisinya Ginwoo. Terus kan pas Mujin masuk ke dalam rumah sakit, dokter yang ngerudung Unyong itu ngeliat dia dan melaporkan dia ke security. Untung aja Mujin berhasil melarikan diri. Nah, sementara itu Ginwoo juga ketahuan nih sama kepala perawat, di mana dia tanya, tunggu dulu, dokter magang kami kan cewek, bukan cowok. Kayaknya kamu ini orang lain deh dan juga penyusup. Kira-kira nama kamu nih siapa gitu? Karena curiga, jadi ya Ginwoo memutuskan untuk pergi kabur dari sana. Nah, saat itulah Hiju tahu kalau misalkan Mujin itu ternyata juga masuk ke dalam rumah sakit. Jadi dia meminta bantuan sama Ginwoo untuk mencari di mana keberadaan Mujin. Kalau misalkan mereka sempat ketangkap bisa berabe nantinya. Dan untuk Ginwoo dia nggak dicurigain lagi karena dia sudah mengganti bajunya. Dan Hiju langsung berlari ke rumah sakit karena untuk ngebantu dua orang itu. Nah, setelah itu untung aja Mujin dan juga Ginwoo ketemu. Cuma ya mereka harus lari. Kalau misalkan mereka lari ke bawah, mereka bakal ketangkap. Jadi mereka memutuskan untuk lari ke atap. Namun ternyata di atap itu sekarang ada suster yang dulunya ngebully Unyong. Dia juga mencoba untuk bundir karena sekarang dia merasakan apa yang dirasakan Unyong dulu. Semua orang di sana itu nggak ada lagi yang respect sama dia, bahkan ngerudung dia dan juga mengucilkan dirinya. Nah, karena nggak tahan, jadinya itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari sana. Dan pihak rumah sakit yang ngecek CCTV mengatakan ada perawat yang mau bundir tuh, jadinya security juga bergerak ke sana. Terus pas Mujin dan juga Ginwoo sampai di atap, mereka bilang sama Hiju mereka di sana dan Hiju bakal nyusul ke sana. Terus mereka melihat Sojong berusaha untuk menjatuhkan dirinya, namun dihentikan sama Mujin dan juga Ginwoo. Dia ngerasa bersalah banget atas apa yang terjadi dengan Unyong dan tiba-tiba aja dia kepeleset dan diselamatkanlah sama Mujin dan juga Ginwoo. Walaupun sebenarnya si suster ini pengen mengakhiri hidupnya dan juga pengen melepaskan tangannya dari genggamannya Mujin, tapi seketika dia melihat Mujin sama seperti ketika dia melihat Unyong, dan saat itulah dia meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Kata Unyong, kalau misalkan kamu nyesel, udah kasih tahu fakta-faktanya. Setelah itu mereka berhasil membawa Sojong untuk naik ke atas lagi. Dan dia sekali lagi meminta maaf kepada Unyong, yang dimana dia itu menganggap Mujin itu Unyong. Jadi memeluk Unyong dan bilang bahwa dia bakal membongkar semuanya dan juga sangat-sangat menyesal. By the way, kontennya Ginwoo itu mulai viral di media sosial dan juga mulai banyak nih yang memberikan super thanks kepada mereka atau kayak donasi gitulah. Dan dia juga menyampaikan bahwa akhirnya dia berhasil menemukan surat perundungan yang ditulis sama Unyong yang gak jadi dia berikan kemarin. Nah, setelah itu dia juga merekam video dari teman dekatnya Unyong dan juga menyampaikan sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana kondisi yang real terhadap Unyong pada saat itu.
Setelah itu mereka akhirnya mendapatkan jawaban dari pacarnya Unyong, dan akhirnya setelah itu mereka memutuskan untuk bertemu, dan pacar Unyong menyampaikan bahwa hubungannya dengan Unyong itu baik-baik aja dan gak mungkin kalau misalkan Unyong depresi gara-gara hubungan pacaran mereka. Tapi dia juga menceritakan nih kalau sebenarnya Unyong itu sempat menceritakan sama dia tentang bagaimana toksiknya lingkungan kerja dia dan udah disuruh berhenti sama pacarnya, cuma Unyong tuh belum mau. Dan dia juga cerita kalau misalkan Unyong sempat ke psikiater dan juga didiagnosis mengalami depresi. Nah, diagnosis itu Mujin bilang bakal bisa nih membuat kasusnya Unyong dinyatakan bukan bunuh tapi gara-gara kecelakaan kerja. Dan pacarnya Unyong siap untuk membantu karena selama ini dia itu bersikap nggak peduli sama Unyong karena dia juga stres dari kerjaannya dia. So dia nyesel banget dan dia bakal ngebantu. Dan ketika pacar Unyong nangis, tiba-tiba aja nih si Mujin kok meluk dari belakang gitu kan, dan membuat orang-orang di sana termasuk Hiju dan juga Ginu kayak tunggu, ini ada apa nih? Sampai mereka bertanya, tadi itu mode Unyong kan, bukan mode No Mujin, kok meluk cowok gitu. Terus kan si Sujong, dia kan sempat disuruh untuk menghancurkan catatan Unyong, di mana di situ tertulis hal yang disuruh sama si dokter Luchunut yang nggak bertanggung jawab itu. Tapi itu nggak dihancurin semuanya sama Sujong. Ada beberapa catatan yang dia simpan. Keesokan harinya dia kirimlah catatan itu kepada Mujin dan juga Hiju. Dan bukti mereka semakin bertambah untuk menyeret si dokter dan juga rumah sakit yang menutupin semuanya. Dan akhirnya Gyunwoo juga membuat konten di media sosialnya bagaimana pendapat orang tuanya Unyong tentang bantuan yang diberikan sama Mujin, dan juga Mujin yang berjanji bakal selalu melakukan tugasnya sebagai pengacara tenaga kerja. Dan semakin banyak tuh yang berikan donasi untuk kemajuan channel YouTube milik Gyunwoo. Nah, sementara itu di rumah sakit juga akhirnya dilakukan pemeriksaan, semua barang-barang di sana itu disita, dan juga si dokter, dia juga akhirnya kena batunya dan gak bisa lagi mereka ngapa-ngapain, dan terbukti bahwa pihak rumah sakit itu sudah berbohong. Dan si dokter tadi pergi ke psikiater, katanya dia depresi banget. Tapi si psikiaternya agak nggak peduli nih dengan si dokter ini karena dia tahu kalau dokter ini lagi berkasus. Nah, pada malam harinya diumumkan di TV bahwa semua kasusnya Unyong itu udah diselesaikan dan pihak rumah sakit terbukti telah menutupin semuanya. Bahkan channel YouTube milik Gyunwoo itu juga disebutkan di sana, dan dia seneng banget karena penggemarnya dan juga penonton mereka bakal semakin banyak. Video lamanya itu dihapus sama Hiju karena penuh dengan konspirasi, dan juga 3 video mereka itu trending di media sosial walaupun Namujin nggak tahu maksudnya itu trending apa gitu. Keesokan harinya akhirnya semua orang di rumah sakit itu membuat belasungkawa kepada Unyong, dan si dokter Luchun ini akhirnya dikeluarkan dari rumah sakit dan juga izin medisnya itu dicabut. Dan untuk si ini Sujong, dia itu benar-benar menyesal banget dan Unyong sudah memaafkan kesalahannya. Lalu dia berterima kasih kepada Mujin, dipikir sama Mujin Unyong mau merasukin dia lagi. Karena masalahnya udah selesai, Unyong langsung berpamitan kepada Mujin. Dia berterima kasih sekali lagi, dan ya udah akhirnya arwahnya Unyong itu sudah tidak di dunia lagi dan sudah pergi ke akhirat. Nah, setelah itu kan Mujin, Hiju dan juga Gyunwoo memutuskan untuk makan bersama nih. Tapi lagi dan lagi bakal terjadi sesuatu sama Namujin, di mana ada bapak-bapak yang mengendarai bus dengan kecepatan tinggi dan mau menabrak Mujin. Oh iya, untuk fun fact nih, ternyata ketika Mujin mau menyelamatkan Sojong pada waktu itu sama si Gyunwoo kan, ternyata kenapa mereka bisa dengan gampangnya, karena itu ditahan sama si malaikat, dipermudah sama dia. Diam-diam dia ngebantuin Mujin juga ya. Oke, gimana kelanjutan kisahnya kita lihat di next episode. Thank you for watching guys, see you next video, bye bye.